Kami tuh cuma mau lihat lokasi TKP-nya aja sih. Kalau dari Mbak Tamara sendiri ada nggak sih yang mencurigai? Silakan tanya ke pihak penyidik karena kan mereka yang bilang ya. Bapak kok nggak diangkat sih? Bapak lagi tidur ya? Mas, Dante tenggelam. Yang bagi saya tidak saya terima adalah soal ibu korban itu mengundang penasihat hukum. Oh ini Pak, ada orang ketiga gini gitu. Ada siapa nih? Tak ada yang menyangka 27 Januari 2024 adalah hari terakhir bagi Dante, anak dari musisi Angger Dimas dan artis Tamara Tiasmara. Nyawa dari Dante ini harus berakhir di kolam renang kawasan Jakarta Timur di tangan kekasih sang ibu yang saat ini menjadi tersangka. Publik menilai banyak hal janggal dalam kasus ini. Beberapa waktu lalu Dirkrimum Polda Metro Jaya juga menyebutkan bahwa masih mendalami adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain selain tersangka Yuda Arfandi atau YA dalam kasus kematian dari Dante. Seperti apa faktanya? Anda menyaksikan Fakta pemirsa. Bersama saya, Tiara Harahap. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana ini merupakan pasal daripada pembunuhan berencana. Kematian dari Dante, anak Tamara Tiasmara dan juga musisi atau DJ Angger Dimas ini memang masih menyisakan sejumlah misteri, sekalipun pada tanggal 9 Februari 2024 ini tersangka sudah ditetapkan begitu ya, tetapi banyak kejanggalan yang dinilai oleh publik ini perlu diungkap. Kita coba mengetahui terlebih dahulu ya TKP dari meninggalnya Dante atau tenggelamnya Dante ini seperti apa. Karena informasi yang kami terima juga, kolam renang yang berlokasi di Pondok Kelapa, Jakarta Timur ini masih dibuka untuk umum hingga hari ini, sehingga kami mencoba untuk masuk ke dalam dan juga meminta izin apakah ada keterangan yang kemudian ini bisa didapatkan dari pihak pengelola ataupun juga saksi-saksi. Kita temukan faktanya. Ini ya masuknya ya. Oke, kita coba masuk ya. Ada kamera. Halo. Alhamdulillah Mas, kalau video kita nggak bisa. Oh gitu. Saya mau minta izin pengelola dulu ya terlebih dahulu. Mau ngobrol dulu sih, belum mau. Mau izin sama pengelola? Betul. Mau ngizin ke pengelola dulu Pak. Nggak bisa. Pengelolanya di mana? Aku cuma tunggu aja dulu, saya yang bilang. Oke. Tunggu di sini aja Bu. Mau izin apa? Mau izin peliputan. Ini masih dibuka untuk umum kan Pak? Bisa, tapi untuk peliputan dari awal kita dikasih arahan untuk tidak bisa. Oh dibatasi. Iya, tidak bisa. Bisa nanti di luar. Bisa. Sama manajemennya Bisa dulu juga. aja. Nanti paling saya yang bicara, tapi bakal bisa. Oh gitu. Saya ngobrol langsung atau izin langsung dengan pihak manajemennya nggak bisa? Nggak bisa. Oke, ini sejak kejadian kemarin Pak, pas setelah ada yang tenggelam itu atau memang sebelumnya juga nggak diperbolehkan media masuk? Emang nggak, dari dulu nggak. Oh nggak bisa, ada liputan, karena dari awal ya ini nggak kami bisa. paham. Ada syuting-syuting sini nggak bisa. Oke, ini berarti masuk dulu nggak bisa ya Pak ya, tanpa peliputan ataupun tanpa wawancara? Nggak bisa. Oke. Mohon maaf. Tapi untuk lokasinya itu di sebelah mana sih Pak? Bentar Bu, cari. Oh boleh.
silakan. Saya tanpa kamera boleh lihat ke dalam, Pak? Saya sini aja. Sebelah sini tuh Handphonenya maksudnya? bisa ditaruh. Oh iya, boleh. Saya aja boleh ya? Bang Heri. Saya mau coba lihat ke dalam boleh ya, Pak? Bentar dulu ya, Bu ya. Handphonenya soalnya udah diambil. Nah, ini dia pengelolanya. Assalamualaikum, selamat siang. Pak, dari Tiara Fakta TV One. Pak siapa? Saya bicara. Saya Pak? Pak Aan. Iya. Oke, Pak Aan dari pihak manajemen. Iya. Oke. Pengelola, ya. Oke. Pak Aan izin. Ini kan kemarin berkaitan dengan ada yang tenggelam di sini. Kami itu cuma mau lihat lokasi TKP-nya aja sih, tanpa mungkin kalau misalnya pengelola bersedia diwawancara boleh. Kalau misalnya enggak juga kami paling enggak mau ambil lokasi sekitarnya aja. Apa? Maaf ya. Ini kan kita lebih bebas Pak. Kan ini kan terus masih berlangsung. Oke. Kita nggak mau mengganggu apa. Tapi kita dari pihak kita salah. Kita bukan kita nggak mau apa. Kita juga bisanya kalau juga sepi, dampaknya masuk. Wah, Ini- banget, Pak, dampaknya. Oh, Ini tapi ada yang berenang di dalam, Pak. Iya. Tapi nggak kayak biasanya. Nggak kayak biasanya Pak. Gitu. Langsung Jadi turun? langsung turun banget Pak. Makanya Dari kita tanggal mau- 27 itu ya. Iya. Tapi berkaitan dengan ini mungkin karena lokasi kejadian di sini ya, Pak Aan ya. Belum ada yang bersedia mungkin ngasih statement Kita masih soal paling tidak apa yang terjadi di hari H itu, Pak Aan. kemudian ya, saya nggak ada. Oh, Pak Aan nggak di lokasi. Saya nggak mau ngasih apa pernyataan juga langsung. Kita nggak bisa. Saya sudah mohon maaf banget di sini. Kita juga nggak bisa. Mungkin nanti kalau emang ada saatnya atau apa, kita kan nggak tahu kapan gitu. Iya. Padahal sih sebenarnya pihak sini udah mendukung sekali penyidikan polisi ya. Nah, makanya kita nggak. Kan kejadian tanggal 27 ya, Pak? Ya istilahnya balik lagi nanti semua kalau Nggak izin CCTV pas tanggal 27 itu berarti langsung keluarkan kurang atau? Oke, soalnya kan ini berkaitan dengan kalau nggak salah ada pihak manajemen juga yang mendorong untuk CCTV itu diberikan ya kan? Kurang tahu ya Pak. Oke. Mas mohon maaf ya Mas ya. Kalau ini Pak, Pak Aan, kalau soal kondisi di dalam saja, maksudnya bukan berkaitan dengan yang kemarin. Misalnya gambaran aja nih Pak, kan kami nggak boleh masuk. Titik yang pada saat Dante tenggelam itu berarti di kedalaman berapa? Saya Di kurang kolam? tahu. Itu udah beritanya kan udah jelas ya Pak ya. Oke. Ya, mohon maaf banget ya. Paling itu aja sih. Oke. Ya, Pak ya. Mas. Siap. Maaf ya. Terima kasih banyak Iya, ya. Mas ya. Mas ya. Iya. Terima kasih banyak. Ya, ini tim fakta tidak bisa masuk ke dalam dan kami tentunya memahami alasan dari pihak manajemen karena manajemen juga menghindari mungkin beberapa orang-orang yang kemudian ini datang ke sini kemudian terganggu ya dengan adanya pemberitaan beberapa waktu lalu terkait dengan meninggalnya Dante. Kami sebenarnya ingin melihat seperti apa kondisi dan juga TKP secara langsung, apa yang kemudian ini bisa digali informasinya termasuk seperti adanya CCTV yang sempat menangkap, kemudian juga berapa jarak antara kolam anak dan juga kolam orang dewasa, karena kita ketahui bersama bahwa pada hari itu Dante ini dibawa oleh tersangka ini untuk berenang di kolam orang dewasa. Kemudian juga bagaimana situasi pada saat hari H di tanggal 27 Januari 2024 tersebut, adakah kecurigaan dari pengelola ini? Sayangnya tidak bisa kita gali lebih lanjut, tentunya kita menghargai keputusan dari pihak pengelola, kita akan temukan fakta lain. Oke, ini persiapan dari teman-teman media, dari Tamara, ibu dari almarhum Dante ini rencananya akan diperiksa psikologi di Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya, pemirsa. Kita akan lihat sama-sama ya. Klien kami akan diperiksa sebagai saksi oleh tim psikologi forensik. Untuk perkembangan lebih lanjutnya akan kita sampaikan mungkin setelah pemeriksaan. Jadi sementara itu dulu, nanti kita keluar lagi. Mbak Tamara, kondisinya gimana, sehat? Periksa dulu aja. Psikologisnya seperti apa persiapan? Menenangkan diri sih dari kemarin. Pokoknya biar tenang, tesnya lancar, mohon doanya semuanya ya.
Oke, udah ditunggu soalnya. Makasih ya. Bang Sandi izin nanti sama fakta setelah selesai ya. Gak apa-apa. Biar ada dari fakta itu lagi. Nanti setelah itu boleh dikasih mas. Ini boleh ada nanti izin. Silakan. Ayo Nah. Ini Mas Tris. Terkait putusannya Fitur. Ntar aja sekalian Fitur. Bang, sini dulu Bang. Ya baru saja Tamara dan juga kuasa hukumnya Sandi memasuki ruangan untuk kemudian menjalani pemeriksaan. Informasinya ini adalah pemeriksaan keempat karena memang dalam satu rangkaian pemeriksaan psikologi ini harus berjalan beberapa hari begitu sehingga tidak bisa selesai dalam satu hari. Kita akan nantikan seperti apa kemudian ini jalannya pemeriksaan terhadap Tamara, ibu dari almarhum Dante. Kita temukan faktanya. Oke. Ya, oke. Agendanya hari ini klien kami sudah diminta keterangannya hampir kurang lebih sekitar 3 jam. Tapi dikarenakan keadaan kondisinya klien kami juga mungkin capek, nanti kita akan reschedule ulang lagi untuk teruskan pemeriksaan lebih lanjut. Dan juga tadi kita selaku kuasa hukum karena sifatnya rahasia, konselingnya itu ada di dalam ruangan sendiri, jadi kita juga tidak bisa mendampingi di dalam, hanya Mbak Tamara juga dan dari pihak yang mewawancarai, jadi kita tidak mengetahui isi dari apa yang ditanya-tanya di dalam. Ada berapa pertanyaan dari Kak Tamara? Lebih dari 20 mungkin? Enggak, kurang lebih 10, cuma ya memang jawabannya yang panjang-panjang dalam sih. Oke. Oke, kerjanya kita sampai kapan akan mengetahui dari kejadian ini nggak sih? Sebentar aja Bang. Mbak Tamara izin sama TV One 5 menit ya. Mungkin background-nya sendiri boleh. Background-nya seperti apa sih Kak? 5 menit aja. Nggak bisa 5 menit, terlalu lama Mbak. Oke. Ini udah Singkat aja, nggak apa di dekat. Kak mungkin dengan dia yang banyak masalah dengan orang lain sebenarnya mengetahui hal Mbak Tamara seperti apa Kak? tanya ya. Ini kan ada banyak banget spekulasi berkaitan dengan keterlibatan Mbak Tamara dalam kematian Dante. Respon dari Mbak Tamara untuk meluruskan hal ini sendiri seperti apa? Yang penting kan aku udah ceritain semua ke penyidik dan ke tim psikolog seperti apa biar mereka yang menilai nanti seperti apa gitu. Tapi kan kemudian ada juga polisi menyebutkan bahwa membuka peluang pelaku lain Mbak Tamara. Kalau dari Mbak Tamara sendiri ada nggak sih pihak yang dicurigai? Silakan tanya ke pihak penyidik karena kan mereka yang bilang ya. Kalau dari Mbak Tamara sendiri mungkin ada pelaku lain? Nggak tahu karena kan saya nggak ada di situ. Kemudian ini ada fakta juga ya, kemudian ini disebutkan oleh pihak sekolah dan yang menyebutkan bahwa Dante ini sebenarnya tidak suka atau cenderung takut sebenarnya berenang. Sementara kalau Mbak Tamara kan beberapa kali sempat menyampaikan hal yang sebaliknya gitu. Nah ini sebenarnya seperti apa faktanya Mbak? Dante di sekolah bukan takut berenang tapi dari saya yang tidak mengizinkan karena kalau habis renang dari sekolah biasanya suka pilek. Gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu yang kemudian menyepakati untuk dititipkan kepada kekasih Mbak Tamara ini siapa dari pihak Saya karena memang kalau Dante renang sama dia emang udah sering gitu. Oke. Seberapa dekat sih Mbak dengan kekasih Mbak Tamara itu? Dekat banget Mbak, makanya saya percaya. Oke. Kalau ada di depannya Mbak Tamara saat itu kekasih Mbak Tamara apa yang ingin disampaikan Mbak? Ada yang ingin disampaikan Mbak jika YA ini ada di depan Mbak Tamara? Oke, Mbak Tamara sekali lagi saya ikut berduka ya. Makasih Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak waktunya. Itu tadi sedikit keterangan ya yang bisa saya dapatkan dari Tamara Tiasmara, ibu dari almarhum Dante. Sekalipun tadi sangat singkat, tidak banyak yang bisa digali begitu karena memang awak media ini sangat ingin tahu apa kemudian ini perkembangan setelah Tamara diperiksa selama 3 jam psikologinya oleh pihak kepolisian. Dari Tamara sendiri menyebutkan bahwa sebenarnya ia setelah diperiksa selama 3 jam tersebut ini dengan 10 pertanyaan, kemudian juga ia tidak mencurigai satu orang pun yang kemudian ini terlibat, sekalipun pihak kepolisian ini menyebutkan atau membuka peluang begitu ya adanya tersangka lain selain YA dalam kasus ini.
Kemudian juga Tamara tidak masih membantah begitu bahwa Dante ini disebutkan tidak suka berenang dan juga memaksakan berenang pada saat hari H di mana Dante tersebut ini diduga ditenggelamkan oleh YA. Kita akan temukan fakta lainnya. Oh ini Pak, ada orang ketiga gini. Ada siapa nih? Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Kami sudah menerapkan pasal 340 yang mana ini merupakan pasal daripada pembunuhan berencana. Angger Dimas atau ayah Dante ini merupakan salah satu pihak juga yang merasakan adanya kecurigaan atas kematian Dante dan berusaha keras bagaimana kemudian ini sampai tersangka akhirnya ditetapkan. Kita akan dengar seperti apa sebenarnya kronologi bagaimana seorang ayah dari Dante ini mendengar kabar kematian dari Dante. Kita temukan faktanya. Di sebelah saya sudah ada Bang Angger Dimas yang merupakan, kita ketahui ini adalah ayah dari almarhum Dante. Tentu kita mengucapkan rasa duka cita yang mendalam ya kepada Bang Angger sekeluarga. Ya. Sekarang kabar kondisi Bang Angger dan juga keluarga seperti apa Bang? Carut marut deh. Kita kan masih mencari bagaimana kita dari keluarga sendiri, dari pihak sekolah dan dari pihak kepolisian dan teman-teman media itu yang harus mengawal. Yang saya khawatirkan itu kan pasal 340-nya itu hilang. Gitu. Pembunuhan berencana. Ya betul. Berbicara mengenai tanggal 27 itu Bang, saya ingin dengar dari Bang Angger mungkin ya. Pertama kali yang ngabarin siapa? Saya kan lagi sakit waktu itu. Jadi memang waktu itu anak saya itu dalam keadaan sakit pas saya antar pulang itu. Oke. Jadi memang dari tanggal 22 itu, 22 itu memang sudah agak panas sama flu dan tanggal 23 saya bawa ke rumah sakit. Ini kalau ingat sih agak ini sih. Sabtu itu pagi anak saya itu masih nge-VN saya. Bapak bangun dong gitu. Itu emang setiap hari ya. Itu setiap hari itu nge-VN saya. Bapak bangun dong tanggal kejadian itu hari apa ya? Tanggal 27 Sabtu, itu Sabtu. Oke, ya. ini berarti pagi sebelum kejadian ya. Jadi Dante kan renang. ini kan Sabtu dia sempat ya. Bapak kok nggak diangkat sih? Bapak lagi tidur ya? Angkatlah. Oke, ini di jam 10 lebih 11 menit ya, di sini ditunjukkan. Saya bilang Bapak sakit. Dia kan bisa baca Bapak sakit gitu. Habis itu kok nggak ada jawaban lagi gitu. Terakhir komunikasi berarti izin Bang ini jam 10.31 ya? 10.31 gitu. Habis itu saya juga menganggapnya kan dia masih sakit dan juga saya juga berharapnya juga nggak ada kegiatan apa-apa hari itu. Iya. Gitu kan. Oh berarti nggak tahu ya kalau mau berenang pada hari nggak tahu, saya nggak tahu. Saya tahunya dia emang nggak suka berenang. Dia nggak izin, kemudian juga nggak ada komunikasi dengan ibunya juga ya? Ya setelah itu saya dihubungi lewat nomor nggak dikenal dari adik dari ibunda gitu. Udah teriak-teriak kan, wah ada apa nih gitu. Mas, Dante tenggelam. Gitu, saya nggak tahu yang nelfon itu adik dari ibunda atau supirnya gitu, yang mengabarkan kalau Dante itu sudah tidak ada gitu, sudah ya pecah tangis dari ayah saya, pecah tangis dari asisten saya, tapi saya tetap tegar. Percaya pada saat itu kalau Dante? Saya masih nggak percaya dengan keadaan ini Pak, karena beberapa hari sebelum itu masih main sama saya gitu, saya masih main kereta-keretaan. Sempet nggak sih mikir enggak lah ini? Sempet pasti lah, sempet. Ya udah pas sampai sana saya marah ketika ngeliat jasad anak saya. Sampai sana ada siapa aja Bang? Keluarga dari pihak, di rumah sakit ya ini ya? Keluarga dari pihak ibunda. Ada tersangka? Wah itu saya nggak tahu, malah katanya sih ada, cuma saya nggak tahu. Oke. Saya lihat, saya pegang muka anak saya hanya cium bibirnya berkali-kali dengan yang menetes air mata. Ada mungkin 5 menit, saya cuma diem. Saya tuh cuman Kak cepet banget Kak, ini
baru seminggu loh kita ketemu lah, bukan baru total 4 hari loh kak, apa total 7 hari, kakak baru 4 hari ngabisin nama bapak, kakak baru IF. Sama sekali nggak Iya, nyangka Bang Angger. nggak nyangka sama sekali gitu. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya minta visum, karena ini menurut saya kematian yang tidak wajar gitu. Saya yang menulis surat untuk penolakan otopsi dengan bimbingan gitu. Apa yang saya tulis, saya nggak tahu apa yang harus saya tulis gitu, karena Jadi penolakan otopsi itu bukan hanya dari Mbak Tamara ya? Oh ya dari saya juga ya. Saya nggak akan menutupi apapun yang saya lakukan. Memang setelah itu saya ada kecurigaan karena dari pihak kolam renang itu sangat eager untuk saya melihat CCTV. Oke, diminta ya berarti ya dari pihak kolam renang ini sempat meminta keluarga untuk melihat CCTV. Iya gitu. Dan ya dalam keadaan mental, mungkin ini excuse ya. Gitu. Keadaan mental saya waktu itu masih belum percaya. Dan waktu itu juga saya masih mempercayainya oke, ini kelalaian. Mungkin di situ saya nggak mau berandai-andai ya. Maksudnya nggak mau juga menyudutkan pihak manapun gitu. Saya masih hari abis ini saya yakin saya mau membicarakan oleh apa ke pihak ibunya gitu. Apa yang kamu pengen lakukan gitu. Tapi setelah dari pihak kolam renangnya besoknya itu datang, ini kita bicara tanggal 29, barulah saya diceritakan bahwa di situ ada orang lain. Ini loh Pak, begini. Nah, yang ngomong ini pihak dari kolam renang. Iya. Berdasarkan dari CCTV. Iya. Di tanggal 29 akhirnya pertama kali Bang Angger melihat CCTV. Enggak. Belum. Saya belum lihat itu. Ya. Saya minta diceritakan aja, emang ada apa sih dalam CCTV itu? Ya. Oh ini Pak, ada orang ketiga gini. Saya diem. Ada siapa nih? Setelah itu saya profiling sih. Tahu kalau itu adalah YA dari siapa? Profiling aja. Nggak langsung nanya mungkin ke Mbak Tamara. Buat apa? Di hari Selasa itu saya diyakinkan oleh salah satu saksi yang sudah dipanggil hari Senin untuk ke Duren Sawit, untuk melihat CCTV. Berdasarkan keterangan itu belum ada sama sekali keluarga yang melihat CCTV itu ya, termasuk Mbak Tamara. Saya bisa yakinkan waktu itu polisi yang bertugas, yang piket waktu itu bilang saya adalah, iya Pak, Bapak keluarga yang pertama gitu, yang menanyakan perihal kasus ini. Di hari Jumat. Jadi CCTV tersebut ini memang nggak bisa dilihat bukan karena keluarga nggak mau, tapi lebih ke karena memang ada proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Iya, betul. Oke. Bukan kita yang nggak mau. Yang nggak mau itu hari pertama dan hari kedua. Pada saat itu langsung terpikir bahwa Dante ini dibunuh. Saya minta anak saya di ekshumasi, di otopsi, karena memang waktu itu surat itu kan dibikin bersama. Dan ya balik lagi, karena jawabannya ya tenggelam gitu. Setelah mengetahui Dante ini ternyata ada dugaan pembunuhan oleh orang yang dipercaya oleh ibunya begitu ya, tapi pada saat itu dititipkan ke orang lain. Gimana saya jawabnya? I told you. Ini nyawa seorang anak kecil loh, gitu. Dan di framingnya tuh sudah sedemikian rupa ini adalah musibah. Enggak, ini bukan itu. Bukan. Jika ada kesempatan untuk berbicara langsung dengan tersangka, apa yang disampaikan? Diem sih. Mungkin cuman melihat di mata aja. Ada bahasa tubuh yang dia mungkin mengerti lah. Gitu. Itu aja sih. Penetapan satu tersangka atas nama YA itu tadi, dari Bang Angger sendiri, mengira ada tersangka lain yang terlibat? Saya nggak bisa menduga-duga sih. Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Karena begini kan Bang, banyak sekali ya dugaan-dugaan sekarang ini menjadi sorotan, bahkan dibully gitu ya kalau saya lihat di sosial media. Bang Angger sendiri melihat hal ini seperti apa? Atau mungkin bahkan ada komunikasi? Kalau itu emang sih emang kita nggak ada komunikasi sama sekali begitu ya. Bahkan setelah Dante meninggal? Karena kan begini, apapun yang saya perbuat itu nggak akan membuat anak saya kembali lagi ke dunia ini. Sedekat apa Bang Angger dengan Dante ini? Saya nggak memungkiri bahwa saya masih bekerja. Yang pasti saya di bawah pengawasan saya itu tidak pernah saya tinggal hanya di saat dia tidur. Itu saya titipkan ke kakek neneknya dan saya melarang untuk keluar. Jika mungkin untuk keluar untuk kemana, saya benar-benar tekan nggak boleh. Seberapa sering Bang Angger Dante ini menemani Bang Angger mungkin kerja di sela-sela kesibukan ya? Kita pernah berbagi stage. Iya, itu yang paling sering muncul videonya ya, yang kemudian kalau nggak salah Bang Angger gendong Dante ya? Iya, itu jadi itu kenapa saya berani ngajak, karena itu adalah saya waktu itu main di salah satu universitas, tidak ada yang merokok di situ dan tidak ada alkohol juga. Angger sudah memastikan sudah memastikan ya. aman. Ya. Dan saya sekeluarga, ayah ibu saya ikut
untuk menjaga juga nggak surveillance juga ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada yang ya di situ juga benar-benar strict gitu. Ya mungkin Mbak Tiara juga tahu di mana gitu kan, dan itu sangat strict sekali, nggak boleh ada apa-apa ya. Nah itu saya berani. Ada satu postingan di Instagram dari Bang Angger ya, yang menyebutkan bahwa Dante ini pernah mengatakan ia ingin seperti ayahnya. Ini di momen apa, Bang Angger? Oh ya, kalau itu sering sih, sering gitu. Jadi memang sebenarnya tuh kebanggaan Dante itu terhadap saya itu sangat besar gitu ya. Tapi saya selalu bilang sama anak saya, kakak semua yang ada di studio ini nanti untuk kakak. Kakak nggak usah ada mengeluarkan apa-apa lagi. Saya selalu bilang kakak, bapak itu nggak pernah berharap kakak itu jadi orang terkenal, orang yang kaya. Kakak jadi aja orang yang berguna. Gitu. Karena itu dua hal. Iya. Oh iya, saya selalu itu. Saya dari kalau misalnya ditarik dari tahun 2017 di saat anak saya lahir, kayak masih ada di video-videonya gitu. Saya konsisten mendoakan itu anak saya menjadi orang yang berguna. Ya akhirnya ya bergunanya seperti ini ya, agak miris gitu. Ya, kita semua prihatin, Bang. Baik, terima kasih banyak Bang Ya, Angger sama-sama. sudah mau mempercayakan cerita ke kami begitu ya. Ya. Tentunya ini tidak bermaksud untuk membuka memori lama Bang Angger, tapi kita ketahui proses sendiri masih terus maaf saya potong. Dan ini juga bukan untuk menyudutkan pihak manapun ya, gitu. Betul. Saya nggak mau menyudutkan pihak manapun. Sebenarnya Dante ini tinggal dengan siapa Bang? Dan sudah berapa lama? Mohon maaf sebelumnya Bang Angger dan juga Mbak Tamara ini pisah gitu. Kita berbagi custody. Di ibundanya itu 4 hari, di saya 3 hari gitu. Jadinya ya memang kita berbagi karena di SKB itu di surat kesepakatan bersama, di situ ada poin menjaga psikologis anak. Dante cerita nggak berkaitan dengan kehidupannya mungkin dengan mamanya, dengan ibunya begitu ya, dan juga orang baru yang sempat kita ketahui ya, ini sebagai tersangka saat ini, kekasih dari Mbak Tamara sendiri. Dante cerita tentang itu ke Bang Angger? Tidak pernah. Nggak sama sekali. Jadi Bang Angger juga tidak mengetahui kehidupan mereka bersama dengan Dante biasanya. Dante itu anak yang ceria ya. Saya memang sudah kayak apa ya, udah mulai aware itu pas terakhir ketemu saya itu. Aware soal? Ya ada kekhawatiran aja. Okay. Bapak apa kakak tuh nggak mau berenang? Oh sempat. Gitu. Oh iya gitu ya, Dante. Oke. Saya berkali-kali sudah bilang di media, saya bisa bertanggungjawabkan kalau alasannya dia Bang gitu. sempat disebutkan oleh Dante. Tapi ya saya juga akhirnya baru tahu dari press release yang dikeluarkan oleh sekolah itu dia pernah tenggelam di apartemen, itu saya baru tahu. Bang Angger tidak mengenal kemudian kehidupan Dante bersama dengan ibunya seperti apa. Lantas setelah hal ini terjadi ya, apakah baru tahu kalau Mbak Tamara ini memiliki kekasih yang kemudian itu ternyata menjadi tersangka atas tenggelamnya Dante? Kalau mau tahu sih udah mau tahu ya, pasti udah tahu lah. Kalau memiliki kekasih, cuman saya nggak pernah mau tahu siapa. Ada kecurigaan terhadap YA ini? Kalau ya itu saya sama sekali nggak tahu kalau itu pacarnya dia gitu. Saya ini bukan masalah keegoisan, tapi bagaimana saya titipkan anak saya dan bagaimana outputnya itu ya tergantung dari pengasuhan gitu aja. Ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin dari seorang ayah yang anaknya terenggut nyawanya nih karena orang lain, karena laki-laki lain. Kalau melihat dari tersangka ini mungkin pernah nggak Dante cerita mengenai kekerasan, KDRT? Karena kan kalau kita lihat kan caranya sangat-sangat keras ya Bang, nggak wajar, nggak bisa diterima pasti. Iya. Saya kurang tahu sih kalau masalah itu, cuman kalau misalnya untuk yang terkait ya seperti si pelaku lah atau apa, nggak pernah cerita sama sekali. Cuman memang ya yang namanya anak kecil ya, mungkin nggak bisa menyimpan apa ya ketidaknyamanannya gitu. Dante menurut saya itu juga ya tadi saya bilang, Dante tipe anak yang don't sweat the small things, nggak usah besar-besaran hal yang kecil gitu. Jadi saat dia bilang, bapak tolong dong bilang ke mama jangan kakak tuh udah nggak berenang lagi gitu. Kalau ke ayah saya juga bilang, ayah tolong bilang gitu, kakak udah nggak berenang lagi. Dan itu bilangnya juga di bulan Januari ini. Banyak spekulasi Bang yang muncul tentunya ya. Publik ini menduga dengan liar pastinya dalam dugaan pembunuhan Dante itu sendiri. Komentarnya? Statement itu hanya bisa disampaikan oleh kepolisian sih, bukan oleh saya. Saya sih nggak ada sih di pikiran saya itu tersangka lain. Dan tentunya kita ketahui bahwa masyarakat luas ini sangat-sangat berempati, bersimpati dengan kasus ini. Banyak yang sayang
kita temukan fakta selanjutnya. Untuk sangkaan pasal terhadap tersangka ini berarti pasal berapa, Pak Rofan? Untuk sangkaan pasal itu ada 3. Kita akan tanyakan seperti apa hasil sementara dari proses penyidikan bersama dengan Subdit 4 Jatanras yang kemudian ini menangani langsung proses dari meninggalnya Dante. Kita akan temukan fakta lainnya. Ya, sudah bersama saya saat ini AKBP Rofan Richard Mahenu, Kasubdit 4 Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya. Tapi kami ingin mengetahui terlebih dahulu, hingga saat ini hasil penyidikan sementara, sudah ada motif yang berhasil diungkap belum? Sampai saat ini pemeriksaan 27 saksi, belum kita temukan motif karena kami masih menunggu hasil lengkap dari Apsifor, di mana kegiatan tersebut dilakukan kurang lebih selama 3 minggu. Oke, tapi untuk sekarang ini kondisi dari tersangka YA sendiri ya, seperti apa Pak? Kondisinya masih sehat. Pelaku artinya masih konsisten dengan pengakuan bahwa ia mencoba untuk melatih pernafasan 12 kali itu, Pak. Dari 2 pengakuan pemeriksaan pertama dan kedua, tersangka mengakui bahwa ini adalah hanya latihan selam-selaman atau latihan pernafasan. Sejauh ini ada berapa saksi? Sejauh ini sudah 24 saksi. Termasuk ibu dari korban sendiri? Termasuk ibu dari korban. Ini menjawab pertanyaan publik ya, Pak ya? Kalau sampai saat ini pemeriksaan yang ada, belum ada. Tetapi untuk aktivitas berenang ini ya Pak, ini juga banyak sekali yang kemudian ini muncul pendapat-pendapat di publik, mengatakan juga bahwa Dante ini sebenarnya tidak suka berenang. Apakah aktivitas berenang ini adalah yang pertama dilakukan bersama tersangka? Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Ibu Tamara, ya, bahwa Dante ini 2 kesenangannya. Yang pertama itu bermain game, yang kedua berenang. Seperti kebanyakan anak kecil pada umumnya. Apakah yang pertama atau sudah yang kesekian kali Dante berenang bersama tersangka? Sudah sekian kali. Sudah sekian lagi. Jadi menurut keterangan Tamara dan tersangka bahwa saat mereka pacaran atau nginap di hotel atau di tempat kolam tempat yang punya kolam itu selalu berenang bareng. Tapi dan untuk yang berdua video. Untuk yang berdua kemarin kan case-nya karena Tamara informasinya menitipkan sementara ya? Iya, mereka biasanya berenang bareng. Kemudian kalau dilihat begitu ya, ini banyak sekali kan spekulasi-spekulasi yang bermunculan. Salah satunya adalah mungkin Tamara mencoba untuk tidak melihat CCTV dengan langsung, menolak begitu dan juga menolak adanya otopsi. Informasi dari pihak kepolisian seperti apa Pak Rofan? Karena kami kan juga memiliki keterbatasan untuk mengakses atau berbicara langsung dengan Tamara ya, karena masih dalam proses pemeriksaan sendiri. Kalau kita lihat timelinenya Ibu Tamara ke Polsek untuk minta CCTV, otomatis pihak Polsek pun tidak bisa memberikan. Karena 28 itu Polsek langsung mengirimkan DVR-nya langsung ke Puslapfor untuk dilakukan analisa. Otomatis backupan dari CCTV itu biar dianggap sah itu kita hanya bisa ambil dari Puslapfor. Jadi kita tidak jadi pengamanan terhadap barang bukti digital itu benar-benar harus clean sehingga bisa menjadi bukti di persidangan. Yang mana pada saat itu belum ada kesempatan untuk melakukan, belum bisa melihat hasil CCTV-nya. Kemudian untuk masalah otopsi, untuk kepentingan penyidikan, untuk menentukan sebab kematian itu harus dilakukan. Makanya kami memberikan edukasi sehingga hari Jumat langsung memberikan surat pernyataan bersedia di otopsi. Setelah sebelumnya memang betul ada penolakan? Iya, penolakan oleh seluruh keluarga. Oleh seluruh keluarga dengan alasan? Dengan alasan sudah mengikhlaskan bahwa itu adalah awalnya mereka pikir itu kecelakaan. Untuk sangkaan pasal terhadap tersangka ini berarti pasal berapa Pak Rofan? Untuk sangkaan pasal itu ada 3. Yang pertama itu kelalaian menyebabkan orang meninggal. Yang kedua kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak meninggal. Yang ketiga itu pembunuhan biasa dan yang terakhir pembunuhan berencana. Kalau yang pembunuhan berencana ini diambil dari
keterangan tersangka yang di bagian mana, Pak? Untuk penerapan pasal pembunuhan berencana, kami menentukan itu berdasarkan hasil gelar. Yang mana hasil gelar itu adalah kita ambil keterangan ahli, keterangan para dokter, hasil ekshumasi atau otopsi, itu kita kumpulkan semua sehingga pada saat gelar penetapan tersangka itu semua sudah melalui proses gelar yang utuh. Berarti dari sisi ini kita bisa melihat bahwa pihak kepolisian sendiri mengindikasikan ada arah sana ya, pembunuhan berencana itu tadi. Oke, baik. AKBP Ropan, terima kasih banyak atas waktunya sudah memberikan informasi kepada kami. Sehat selalu, Pak Ropan. Kita temukan fakta selanjutnya. Kenapa dilakukan di tempat yang notabene ini adalah tempat umum, banyak orang, kemudian juga dia tentu sadar di mana titik CCTV berada di dalam kolam renang itu. Saya sekarang bersama dengan Pak Adrianus Meliala yang merupakan kriminolog dari Universitas Indonesia. Pak Adrian, saya ingin Anda menyoroti begitu ya, bagaimana kemudian ini gerak-gerik dan juga berjalannya kasus kematian dari Dante, mengingat sekarang ini masih dalam proses penyidikan, tapi kalau Anda melihat secara keseluruhan, mungkin ada yang perlu disorotikah dalam kasus ini secara keseluruhan? Memang sekali lagi ya, dari pemberitaan terlihat bahwa pelaku ada semacam riwayat abuse ya. Nah, tapi abuse itu pada orang yang sepadan. Nah, apakah kemudian juga abuse itu juga ditujukan kepada orang yang lebih muda, dalam hal ini yang orang yang akan bakal menjadi anaknya, itu belum tentu. Biasanya abuse itu juga punya riwayat ya. Kita belum tahu apakah memang riwayat abusif itulah yang kemudian menjadi semacam motif internal dari pelaku ketika melakukan satu tindakan keji kepada korban. Polisi tadi saya melihat ya bahwa ada salah satu pasal yakni pembunuhan berencana. Pandangan dari Pak Adrian? Sepanjang kita melakukan suatu kegiatan yang bersifat khusus dan khas ya dalam rangka suatu perbuatan, itu saja sudah bisa dianggap sebagai perencanaan. Sebagai contoh misalnya begini, pasangan ini sehari sebelumnya datang melihat lokasi. Beberapa hari sebelumnya survei. Survei. Ya. Itu inisiatif siapa? Apakah itu sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai khusus dan khas? Anda melihat ini ada korelasinya ya? Nah itu ya, iya. Jadi kalau misalnya dalam hal ini si inisiatifnya ada dari si laki-laki ya, bukankah itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang khusus dan khas yang dapat dianggap juga secara hukum perencanaan? Contoh lagi misalnya dalam rangka menemani si korban saat berenang, itu biasa nggak? Ya, jangan-jangan nggak biasa, jangan-jangan ibunya yang selalu menemani. Nah, informasi dari pihak kepolisian memang ini jarang terjadi antara pelaku dan juga korban ini hanya satu waktu tanpa ditemani sang ibu. Berarti itu menjadi indikasi juga ya, Pak Adrian. Oke, katakanlah 340 begitu ya, dengan perencanaan termasuk survei tadi menjadi salah satu indikatornya begitu. Kenapa dilakukan di tempat yang notabene ini adalah tempat umum, banyak orang, kemudian juga dia tentu sadar di mana titik CCTV berada di dalam kolam renang itu. Kenapa terkesan nekat begitu ya untuk kemudian ini melakukan pembunuhan di situ? Seorang pelaku itu belajar dari melakukan kejahatan tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, baru kemudian masuk ke konteks tingkat perguruan tinggi. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Yang bersangkutan kelihatannya tidak memiliki satu rekor yang impresif atau bahkan mungkin tidak pernah berbuat kejahatan. Tiba-tiba berbuat kejahatan yang serius. Nah, padahal sebetulnya kalau kita di luar sebagai pengamat merasa bahwa wah ini sebetulnya naif sekali bagi si pelaku tersebut. Anda melihat ada yang membantu tidak dalam kasus ini? Dalam pembunuhan setidaknya yang dilakukan YA terhadap Dante? Sekali lagi kalau kita berpikir dengan agak konspiratif ya, nah tadi apakah yang bersangkutan itu berada dalam situasi sedekat itu, selama itu bersama dengan korban, atau sebetulnya adalah bagian dari konspirasi, ada perencanaan yang lain dengan misalnya dengan ibu korban, misalnya dibuka saja jejak digital dari keduanya, kemudian kelihatan misalnya beberapa percakapan yang mungkin mengarah ke situ. Apakah ada gerak-gerik yang memang mencurigakan jika kita melihat atau kita korelasikan dengan kasus ini? Saya kira publik Indonesia memang berekspektasi. Betul, karena ada penilaian-penilaian publik seperti itu ya, Pak. Ya, karena tadi karena memang ada dalam konteks Indonesia ada beberapa suku yang memang ekspresif ya.
itu dianggap sebagai ya begitu ibu itu gitu ya, ketika kehilangan seorang yang loved one ya, yang dicintai. Nah sementara yang bersangkutan kelihatan betul tidak menampilkan hal itu. Nah bagi saya itu adalah hal-hal yang amat personal, subjektif dan khas dari seorang wanita pada saat dia menampilkan sebagai seorang ibu yang kehilangan. Yang bagi saya tidak saya terima adalah soal ibu korban itu mengundang penasihat hukum. Itu saya pikir itu terlalu kelas menengah ya. Kenapa? Karena kok masih kepikiran ya seorang ibu yang kehilangan anak, lalu kemudian memanggil penasihat hukum. Sebagai seorang korban, maka saya kira semua orang akan maklum kalau kemudian dia salah ngomong, salah bertindak gitu ya, karena tadi dia sedang berduka. Yang kedua adalah bahwa bukankah penasihat hukum itu ujung-ujungnya duit, perlu dibayar ya. Nah kok kepikir ya orang yang sedang berduka masih berpikir soal sesuatu yang membutuhkan konsekuensi finansial. Nah maka pertanyaannya adalah bahwa tidak mungkin ada orang yang tidak berdosa, sepenuhnya jujur, sepenuhnya innocent, kemudian lalu memanggil penasihat hukum. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan, itu dengan bahasa kriminologinya gitu ya. Nah, apa sebetulnya yang dia hendak jaga, hendak dia perkuat dari segi hukum, sehingga lalu kemudian memerlukan penasihat hukum. Nah, apakah lambatnya dia berespons secara adekuat terkait dengan kepolisian, itu sesuatu yang dianggap sebagai salah, yang mungkin akan mengarah pada suatu tuntutan hukum, ya maka kemudian dia perkuat dengan dari segi kepenasihan hukum begitu. Mungkin begitu ya, sehingga lalu kemudian dia merasa perlu untuk membawa penasihat hukum dalam kasusnya. Oke, baik Pak Adrian, terima kasih banyak atas pandangannya yang sudah dibagikan kepada kami. Tersangka pembunuhan Dante, Yuda Arfandi atau YA hingga saat ini masih belum mengakui perbuatannya. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa YA ini konsisten untuk menyebut bahwa apa yang ia lakukan hanya sebatas melatih pernafasan dari Dante. Sementara itu ayah dari Dante menyebutkan bahwa Dante sejatinya tidak terlalu menyukai kegiatan berenang khususnya akhir-akhir ini. Tentu hal ini masih terus didalami dan masih menjadi bagian dari penyidikan pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.